di tempat saya itu dulu masih satu minggu bahasa Arab, 1 minggu bahasa Inggris. Jadi Oke, sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu ya. Terima kasih. Makanya lagu Westlife itu udah kayak terngiang-ngiang di sini karena siap boleh. Iya, jadi kan dulu itu setiap minggu minggu bahasa Arab disetelin lagu-lagu ya sholawatan, ya lagu-lagu Arab. Nah, kalau yang Inggris itu nanti lagu-lagunya Westlife. Enak sekali. Kok di sana nggak boleh? Tapi hanya di waktu-waktu free time. Jadi habis asar. Jadi cuman berapa ya? 30 menit. Oh, kan, genre lagunya nggak ditentuin ya? Enggak. Yang penting bahasa Inggris itu. Oh gitu. Jadi dulu tuh hampir tiap hari kan lagu Westlife itu didengerin gitu. Jadi apa ya? Kayak di sini tuh kayak udah apa sih kayak nancep gitu banget ya lagu-lagu Westlife itu kayak kita tuh nggak yang tahu tiba-tiba didengerin terus kan otomatis secara tidak sadar kan akhirnya kayak terbiasa kayak gitu. Benar. Itu sih yang paling berkesan apa di Mantingan? Berkesan semua. Karena kalau di Mantingan itu kalau menurut saya kita belajar tentang hidup. Jadi nggak cuman tentang pelajaran umum atau pelajaran pondok, tapi di sana kita juga diajari bagaimana kita survive waktu nanti kita keluar dari pondok. Karena ya itu tadi nggak semuanya itu indah, udah biasa di sana kayak di tempat. Jadi kalau misalkan di luar gini ada masalah biasa aja. Mental lah ya lebih mental, kayak pembiasaan dari mentalnya biar lebih kuat gitu ya. Jadi kalau keluar dari Mantingan itu biasanya tahan banting alias Dableknya tapi lebih ke positif. Kalau di pondok saya itu kan pidatonya itu kan tadi kan kalau di Mantingan tuh Kamis siang ya. Kamis siang sama Kamis malam. Kamis malam toh. 2 kali. 1 minggunya 2 kali tapi hari Senin sama hari Kamis. 3 kali, Bu. 3 kali. Oh, 3 Kamis kali. siang, Kamis malam, sama hari Ahad malam. Iya, Ahad malam. Maaf, hari Ahad malam sama Kamis malam, tapi nggak ada siangnya. Oh gitu, berarti 2 kali ya jasa-jasa. Iya, ya mungkin kan karena imitate juga kan dari Gontor, cuman kan mungkin ini baru pondok baru, muridnya masih sedikit, mungkin jadi kayak lebih kayak karena jumlahnya yang maju sedikit ya akhirnya ya dibatasi. Dulu aja paling maju 1 kali muhadharah itu paling 5 anak. Betul. Iya kan, 5 anak. Terus nanti berarti hari Minggu 5 anak, hari Kamis 5 anak gitu. Jadi tapi malam terus nggak pernah siang. Masih ingat gak Bu? Kalau satu masih ingat nih ada kan kalau di pondok Gontor atau pondok-pondok cabang itu kan makan kita istilahnya dulu tuh saya masih ingat. Tugas kamu ketika di pondok hanya belajar, wes kuwi masalahnya apa? Makan wes dijamin. Ya enggak sih? Enggak usah kita masak-masak, enggak usah apa. Istilahnya kalau mau rapih ya laundry ada. Betul. Ya toh, terus kalau misalkan istilahnya kita tuh sebenarnya itu di sana tuh seneng gitu. Seneng itu dalam arti karena kerjaan fisik itu hampir tidak ada kecuali kalau kita nyuci sendiri gitu loh. Gimana ini maksudnya? Kerjaan fisik tuh kayak kita nyuci, nyetrika gitu tuh kalau kan ada laundry gitu loh Bu maksudnya. Tapi ini Bu. Tapi kalau kayak kerjaan fisik ya kayak nyapu, piket itu sudah wajar banget sih. Kalau nyuci masih ya? Masih dulu nyuci, nyetrika masih. Boleh nyetrika? Boleh, tapi pakainya bukan mikwah yang listrik. Pakai areng ya? Pakainya areng. Dulu saya juga pernah tuh nyetrika pakai areng, malah seragam saya bolong. Gak bisa. Soalnya jadi kalau di Mantingan itu biasanya kalau nyetrika itu harus ada tornusnya, Torik Nusantara. Jadi harus ini loh Bu, ada apa sih Bu? Garis. Jadi diteken banget gitu loh. Kalau nggak gitu nggak berarti nggak nyetrika. Iya. Itu kan memang khas banget identitas. Benar. Kalau kok sama ya tornus ya bahasanya? Iya dong, tornus dong. Jadi itu jalan gitu ya. Jadi kalau dulu itu kan kalau saya itu
hampir karena tadi pernah nyetrika terus bolong, akhirnya kan males lagi lah katanya. Lalu terus gimana? Ya udah kalau Langsung dilipat? caranya pengen tahu. Jadi tipsnya, jadi ketika kita baru ambil jemuran saat terik ya, istilahnya masih jam 3 sore itu kan masih panas tuh. Berarti kan baju ini tuh masih hangat kan. Langsung kita lipat. Udah deh, pilih bantal, buku, udah itu. Jadi itu tips dan trik biar nggak muka remas. Jadi nggak usah niup areng apa. Nah nanti kita kan kadang-kadang itu ibu ya kan, ibu itu pulang jenguk, nanti seragamnya dibawa. Ya bawa pulang setrika di. Oh karena deket. Iya, karena deket kan, saya di Kesesi, pondok saya di Tegal, jadi kan deket. Jadi lah, masih bisa dijangkau untuk, masih aman lah untuk dipakai 1 bulan itu dengan tips tadi caranya. Yang penting itu tidak diperes banget ketika nyuci, jadi harus di bet gitu loh. Jadi untuk anak mahat yang males nggak bisa kayak gini. Ini justru kreatif loh. Bukan karena biasanya itu Bu, nggak semua orang itu rajin. Dalam artian ngerendam cucian langsung dicuci. Biasanya ada juga yang sama berhari-hari sampai lumutan. Itu kan orang-orang tertentu kan. Orang saya aja harus nyuci jam 3 kok. Betul. Jadi gini, kalau memang males mendingan laundry aja daripada bajunya mubazir dan rusak. Karena kan biasanya kalau di Mantingan ini enggak Bu, kalau misalkan udah ada yang menumpuk-numpuk gitu langsung dibuang oleh kismul. Iya, jadi nanti waktu tandiful tandiful am itu bersih-bersih kerja bakti itu biasanya yang ada di dalun-dalun atau ember-ember itu langsung dibuang. Jadi memang tidak membiasakan diri untuk menjadi males ya. Lagian kan pemandangan jadi nggak sedap dan bau. Kayak saya tuh melihat juga yang sekarang saya alamin, yang sekarang saya tahu kan karena adiknya di Darul Amanah kan. Jadi itu tuh sering kayak kehilangan padahal lupa, misalkan kayak kita lupa tuh habis sikat gigi, mau tidur sikat gigi, terus kita lupa odolnya ditaruh di temboknya kamar mandi. Oh itu udah hilang. Besoknya udah nggak ada. Maafi pokoknya. Kok kamu kan kemarin baru dibeliin odol kok? Iya soalnya lupa pas habis sikat gigi nggak tak bawa pulang. Jadi sikatnya harus diingat-ingat gitu. Kok naelnya hilang tiba-tiba, lu baru kemarin perasaan kamu tak beliin nael terus kok naelnya hilang terus. Iyalah karena kan kalau di Darul Amanah itu kan ada tas khusus nael. Jadi kalau misalkan sholat ya udah naelnya langsung masuk ke tas masing-masing, terus ditaruh di tempat sendal. Bahkan ada yang beberapa yang masuk masjid juga sendalnya, yang penting dengan tas itu. Jadi kalau memang kalau orang-orang yang kaslanah ya memang udah ya sih. Wassalamualaikum gitu. Jadi itu ya Bu, apa sih sebenarnya itu yang harus diadaptasikan, yang bikin itu pembiasaan pendidikan. Iya betul. Dan tiba-tiba itu jadi masalah orang tua. Jadi gini, orang tuanya itu biasanya tidak bisa memaklumi kalau memang iklimnya itu di sana itu gampang hilang atau gosok itu menjadi hal yang biasa, walaupun ini buruk ya. Tapi memang di pondok pesantren itu susah sekali untuk menghilangkan ini. Saya sendiri ini kan kayak beberapa pengalaman yang di pondok itu, misalkan kayak gosok apa-apa, tapi saya tuh kalau gosok itu takut Bu. Ya mungkin dari sendiri. Jadi saya tuh nggak pernah gosok Bu. Seingat saya astari syai'an ila syirkah gitu kan. Jadi udah, jadi harus izin. Tapi kalau saya gosok, seingat saya nggak pernah gosok nakal. Jadi gini loh. Tapi digosok sering banget. Kalau saya sih pernah gosok, tapi jadi kan biasanya itu kan kayak gini di syirkah atau koperasi gitu. Biasanya itu akan ada yang sengaja. Satu orang sengaja untuk mencari sendal yang bagus. Emang sengaja Bu, bukannya salah ya. Ya ada mungkin yang salah, cuman ada modus-modus tuh gitu. Jadi ambil yang bagus. Nah setelah itu kan yang ini kan kelangan, otomatis kehilangan. Nah setelah itu mungkin saja kalau ini nggak nyeker, dia ambillah, maksudnya sendal yang ada di situ. Jadi nanti ya yang kehilangan sendal lagi yang gosok. Nah yang paling kasihan yang terakhir keluarnya nyeker, dia harus nyeker, makanya itu. Tapi berarti harus yang datang itu berarti ada yang nyeker dong kalau kayak gitu. Enggak, jadi biasanya dia bawa sendal yang jelek. Nah bisa jadi nanti
Yang terakhir itu pakai sendal itu. Tapi itu mungkin dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Tapi budaya gosip itu udah budaya, istilahnya gosip itu udah jadi budaya sih ya. Jadi kayak istilahnya ya itu hal yang biasa. Cuma ya itu kalau saya sendiri seingat saya itu saya nggak pernah gosip naal. Seingat saya. Tapi selalu saya pasti izin dan harus benar-benar diizinin. Bukan yang kayak kita kan kayak saya pinjam sendalnya ya nggak ada orangnya. Iya dijawab sendiri gitu loh Bu. Oh iya. Kan? Nah itu tuh seringnya tuh kayak gitu tau teman-teman. Itu naalnya siapa? Misalkan naalnya Uli misalkan. Uli anak Astair naalnya. Nggak ada yang jawab. Iya. Betul. Apa tafadholi nggak ada yang jawab tapi kita ya gitu jawab sendiri terus kita pakai itu. Seingat saya selama saya 3 tahun di pondok itu saya nggak pernah gosok gitu. Makanya Bu mindsetnya gini, karena sendal bagus itu di sana itu apa ya gampang hilang, jadi mendingan cari yang aman aja. Kalau di Mantingan itu ini nggak Bu, sendal ini kayak ada kelas, misalkan kelas 1 warnanya kuning, kelas enggak, misalkan japit semua itu. Enggak, kalau nah ini kalau di sana dulu sih itu menghindari japit karena nggak yes. Gitu. Karena nggak yes, jadi kalau kita punya naal japit atau sendal japit itu malah nggak hilang-hilang karena gengsi. Orang mau pakai itu gengsi, jadi mendingan pakai sendal japit aja. Kalau di Darul Amanah itu kan adik saya kan kalau ini kelas 1 orange gitu. Enggak jadi swallow-nya tapi yang orange gitu. Nanti kalau yang kelas apa warnanya kuning, yang kelas apa biru gitu loh. Malah bagus digituin, seragamkan. Jadi akan apa ya meminimalisir gosok. Iya, bisa jadi kalau misalkan yang pakai, lo dia kelas 2 kok makainya sendal warna orange, nah itu berarti itu gosok. Gitu, jadi kayak tandanya gitu. Tapi ya harus karena sama, akhirnya kan harus ini. Ya itu tadi ada mahfadhahnya sendiri-sendiri, makanya harus disimpan sendiri-sendiri. Ya. Yang pernah nggak ngerasain hukuman yang paling sampai sekarang nggak bisa dilupain? Pernah. Sering sih sebenarnya saya tuh dihukum itu sering karena nggak tahu ya perspektifnya itu mungkin saya nakal banget padahal enggak sih. Nakalnya pondok tuh nakal apa sih? Cuman gitu. Ini apesnya itu selalu ketahuan gitu aja sih. Dilalai ketahuan. Jadi kalau yang paling nggak bisa dilupain itu baca aneka yes waktu kelas 5. Karena waktu itu ya biasalah puber-puber, habis itu sering keluar pondok juga dalam artian ada keperluan periksa waktu itu, jadinya ya pikiran nakal ini inilah apa kreatif, beli aneka yes, terus biasa hand to hand akhirnya ketahuan ini ya Hilya. Sampai sekarang itu saya agak ada yang ganjel. Jadi mungkin teman saya itu ada yang sampai sekarang itu juga masih ganjel ke saya. Apa itu? Dalam artian tuh kalau di sana kamu kena sendiri aja, jangan ngikut-ngikutin orang gitu. Ya, jadi kalau misalkan Kakak Nurmani ketahuan, jadi jangan bocorin nama temennya kayak gitu. Waktu itu saya mungkin membocorkan ya. Nggak mau kena sendiri ya. Iya, jadi kayak pasti punya perasaan dendam apa gimana sih? Enggak dendam. Atau gimana sih? Enggak dendam kan ya dia mungkin dianya marah ke saya karena waktu saya ditanyain siapa aja yang sudah baca, disebutin. Saya sebutkan, habis itu mungkin kan nggak terima, jadi ya saya mohon maaf gitu, maaf. Soalnya gini loh, ya nggak mungkin dong saya baca sendiri, orang itu majalah udah kemana-mana, apalagi udah sampai kemana-mana. Jadi ya minta maaf ya, dimaafkan. Buat orangnya masih ada yang masih eksis. Terakhir kalau saya update status apa gitu dia pasti mengingatkan masalah itu. Jadi saya pernah japri, ya saya minta maaf ya Mbak. Gitu. Semoga sudah dimaafin ya. Semoga sudah dimaafkan. Saya tuh pernah masuk ke Kismul Aman. Kismul Amannya dulu tuh jadi ada seseorang santri gitu. Ya mungkin kalau di Mantingan udah keluarin ya, mungkin. Coba saya kasih ide aja deskripsi aja. Jadi siapa tadi? Aku ada santri tolib. Terus dia keluar hari Jumat. Biasanya ya
saya apalah gitu, biasa beli apa keperluan kalau hari Jumat biasanya free kan. Nah itu tapi dia itu telepon ke nomor pondok. Saya dari keluarganya Norma. Oh iya. Nah, terus itu ketahuan kalau itu ternyata Norma, jadi langsung ke Ustadz itu dulu yang hukum, udah bawa rotan, saya dimasukin ke syirkah. Jadi hukumnya bukan di ruangan Kismul Aman, tapi langsung di syirkah di situ. Langsung ditanyain, tadi siapa yang nelpon gitu. Aduh, udah takut banget karena saya tahu siapa yang nelpon itu santri yang lagi izin keluar gitu, nelpon kamu ada apa gitu ngaku-ngaku keluarga gitu. Oh udah Pak, didorep aja udah. Oh iya sih, kalau dulu pernah ngerasain kan? Pernah kelas 1, tapi setelah itu udah nggak boleh lagi. Kalau dulu saya masih ngerasain dorep pakai rotan, tapi kalau santriwati pakai sajadah yang bukan rotan Bu. Rotan kalau di saya itu ini loh, penggaris besi. Di tangan. Kalau saya rotan. Enggak dulu, tapi cuma setahun aja, setelah itu sajadah. Sajadah itu kelas 3 toh. Itu kelas 3. Jadi kalau putri jadinya udah nggak pernah pakai rotan. Dan yang hukuman yang paling memalukan, kalau itu mah biasa ya, karena itu kan pribadi, istilahnya udah Kismul Aman, udah lingkupnya itu, terus cuman disuruh bersih-bersih, laporan 1 minggu setiap sore sama pagi, tanda tangan di Kismul Aman. Terus nanti yang paling memalukan itu pernah didorep 40 kali di depan santriwan santriwati di masjid karena nggak ikut jamaah sholat subuh. Oh gitu ya? Banyak, ada 17. Itu cuma dijemur, didorep, dipampang di masjid, terus dikasih tahu ke semuanya ini tidak sholat jamaah subuh. Habis itu didorep ini 10 kali, kaki 10 kali. Padahal itu cuma nggak jamaah ya, bukannya nggak sholat ya? Enggak, sholat di kamar, nggak jamaah sholat subuh karena udah sholat, udah terakhir gitu loh, udah ketinggalan gitu. Kalau dulu kan modelnya gitu ya, kadang-kadang dibangun. Ya itu pendidikan karakter lah. Nah itu habis itu kayak kapok gitu loh. Jadi sampai sekarang ya Allah, kalau jadi kayak misalkan karena saya bangun kesiangan gitu kan, jadi kayak keinget gitu. Jadi kayak yang trauma enggak sih, tapi kayak lebih I'll never do that again gitu. Jadi kayak aku nggak mau, kayak walaupun sekarang udah nggak ada yang menghukum, tapi kayak masih keingat. Dan yang malu lagi waktu saya jajan. Kalau dulu kan nggak boleh ya kita beli di sembarang warung di luar pondok. Nah itu saya jajan ketuk di warung seberang pondok itu, jajan sama beli es krim. Dulu es krimnya tuh mang es krimnya bareng yo dadak ning pondok bareng lo, dadak ning gerbang kan ya pengen toh. Bener. Terus beli, pas aku dihukum pakai kalung dong, kalung. Saya berjanji tidak akan jajan di luar pondok lagi, tulisannya seperti itu. Dia dengan berdiri 1 kaki dipampang depan hamam samping hujroh, jadi ada hamam gitu berjejer. Bapak saya datang jengukin saya. Iya, boleh masuk ya? Boleh. Kalau di Manti kan nggak boleh masuk. Kalau dulu kan belum ada ruangan khusus. Apa sih namanya, doif ya, ruangan Ghurfatu Istiqbali Duyuf. Jadi belum ada ruang tamunya gitu. Dan kalau orang tua ya Babenta benar sama itu datang langsung dipanggilkan gitu kan. Terus orang tuanya boleh sampai depan hujrah, tapi nggak masuk ke hujrahnya, tapi depan. Jadi depan kan ada halaman gitu, nah itu di depan. Kalau di Mania nggak boleh ya, langsung kayak itu ya, karena mungkin skupnya masih kecil ya. Dulu kan pondoknya masih baru 2 lokal, putra putri tengah kelas udah gitu doang. Nah itu bapak saya melihat sendiri saya dihukum. So sad. Dan itu otomatis itu kayak malu nggak? Ya malu ya, tapi ada untungnya kan, karena hukumannya selesai. Oh iya, betul. Hukumannya selesai. Terus kamu ditanyain sama almarhum, kamu ngapain gitu? Jajan apa? Ketok. Jadi yang saya tak pernah rasa jajan ning jopo gitu. Dan habis itu memang saya nggak pernah
Beli Jadi kayak lagi. saya tuh kalau kayak kena hukuman tuh langsung kayak yang ini Jera kapok. apa ya, mungkin kayak stressful atau apa sih, kayak trauma atau apa ya kayak gitu. Jadi kayak udah sih saya nggak akan ngulangin lagi gitu. Berarti nggak ndablek Bu. Kalau saya ndablek Iya Bu. kali ya, mungkin kalau jadi OPPM kan harus kayak perfect banget dong, nggak boleh ada Iya. salah-salah gitu. Jadi pas ketika kita jadi OPPM kan kita yang malah hukum adik kelas kan. Enggak, aku nggak OPPM Bu. Aku maskan. Masa nggak pernah jadi OPPM? Enggak, Ryan, maskan. Jadi OPPM ataupun enggak tidak menjamin masa depan kita. Iya betul. Tapi ya Iya, tapi ya banyak positifnya. jadi banyak banget ya cerita di mantingan ini yang bisa ini. Kalau misalkan adik-adik yang memang mau mondok, jangan pernah takut. Ini kan tadi kan memang kayak hukuman itu memang dari satu sisi, Dibikin enjoy aja. satu sisi kecil dari pondok pesantren kan. Karena Tapi itu sebenarnya mengajari kita tentang hidup. jadi memang istilahnya gini, kita itu hidup itu selalu punya resiko, ya nggak sih? Ya. Semuanya lah kita Berani tuh berbuat, berani tanggung jawab. Jadi nggak yang terus takut mondok, takut dihukum. Waduh. Jadi jangan takut mondok karena takut dihukum gitu. Justru malah kita itu memotivasi diri sendiri. Saya mau mondok, bagaimana caranya biar saya nggak pernah dihukum gitu loh. Jadi jangan nggak mau mondok gara-gara nggak mau dihukum, salah besar. Iya. Ada apa ya istilahnya? Ya kita kadang-kadang hukuman itu kan buat ngelatih kita biar mentalnya juga kuat. Bukan berarti dia terus dicap nakal. Nakalnya anak pondok itu nggak nakal yang masih nakal wajar. Masih nakal sebenarnya. wajar, Tapi istilahnya. memang di sana itu kan memang seperti yang besar. Tapi ya itu tadi memang apa ya Bu? grade level Grade kenakalan. levelnya kenakalan di Santri luar dengan- santri dengan yang di luar itu beda. Iya.